Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada video sebelumnya, kita mengetahui apa itu toksikologi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih asas-asas toksikologi dan mereview jurnal yang berkaitan dengan asas-asas toksikologi. Bagaimana sih timbulnya efek toksik suatu zat kimia? Timbulnya efek toksik suatu zat kimia terjadi melalui beberapa proses. Menurut Donatus 2001, awalnya makhluk hidup terpapar oleh toksikan. Kemudian, setelah diabsorpsi dari tempat paparnya, maka toksikan atau metabolitnya akan terdistribusi ke tempat aksi atau sel sasaran tertentu yang ada di dalam diri makhluk hidup. Interaksi antara toksikan atau metabolitnya dengan sel reseptor di tempat aksi inilah yang menimbulkan pengaruh bahaya atau efek toksikan dengan wujud serta sifat tertentu. Berdasarkan alur peristiwa timbulnya efek toksik, ada 4 asas umum yang perlu dipelajari dan dipahami dalam toksikologi. 4 asas umum tersebut adalah kondisi efek toksik, mekanisme efek toksik, wujud efek toksik, dan sifat efek toksik. Yang pertama yaitu kondisi efek toksik. Menurut Loomis 1978, kondisi efek toksik suatu senyawa adalah berbagai keadaan atau faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas, absorpsi, distribusi, dan eliminasi senyawa tersebut di dalam makhluk hidup yang pada gilirannya akan menentukan keberadaan zat kimia tersebut secara utuh atau metabolitnya dalam sel sasaran atau efektivitas antara aksinya dengan sel sasaran. Kondisi efek toksik dibagi menjadi 2, yaitu kondisi pemejenan dan kondisi makhluk hidup. Kondisi pemejenan meliputi jenis, jalur, lama, frekuensi pemejenan, dan takaran dosis pemejenan. Kondisi makhluk hidup dibagi menjadi 2, yaitu kondisi fisiologis dan kondisi patologis. Termasuk dalam kondisi fisiologis makhluk hidup yang berpengaruh terhadap efek toksik adalah berat badan, usia, suhu tubuh, kecepatan pengosongan lambung, kecepatan aliran darah, status gizi, kehamilan, jenis kelamin, irama sikardian, dan irama diurnal. Keadaan patologis meliputi sejumlah penyakit, diantaranya penyakit saluran cerna, kardiovaskular, hati, dan ginjal. Yang selanjutnya yaitu mekanisme efek toksik. Mekanisme efek toksik suatu zat beracun berguna untuk mengetahui penyebab timbulnya keracunan yang berkaitan dengan wujud dan sifat efek toksik yang terjadi. Mekanisme efek toksik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama, mekanisme luka intraseluler adalah luka yang diawali oleh aksi racun pada tempat aksinya di dalam sel, sehingga mekanisme ini sering disebut mekanisme langsung atau primer. Mekanisme luka intrasel adalah luka sel yang diawali oleh aksi langsung zat beracun atau metabolitnya pada tempat aksi tertentu di dalam sel sasaran. Karena itu, mekanisme jenis ini seringkali dikenal sebagai mekanisme yang sifatnya langsung atau primer. Sebaliknya, mekanisme ekstrasel terjadi secara tidak langsung, artinya zat beracun pada awalnya bereaksi di lingkungan luar sel, dengan akibat terjadinya luka di dalam sel. Karenanya, mekanisme ini juga disebut mekanisme tidak langsung atau sekunder. Yang selanjutnya yaitu wujud efek toksik dibagi menjadi 3. Yang pertama, perubahan biokimia, perubahan fungsional, dan perubahan struktural. Perubahan biokimia merupakan perubahan terhadap luka sel akibat
interaksi antara racun dengan tempat aksi yang terbalikan. Termasuk dalam wujud efek toksik biokimia antara lain penghambatan respirasi seluler, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, serta penggunaan pasokan energi. Respon perubahan fungsional berkaitan dengan interaksi racun dengan reseptor aktif yang berterbalikan, sehingga mempengaruhi fungsi homeostatis tertentu. Termasuk dalam wujud efek toksik fungsional antara lain anoksia, gangguan pernafasan, gangguan sistem saraf pusat, hiper atau hipotensi, hiper atau hipoglikemia, perubahan keseimbangan cairan dan elektrolit, perubahan kontraksi atau relaksasi otot, dan serta hiper atau hipotermia. Perubahan fungsional atau biokimia merupakan tahap awal terjadinya perubahan struktural. Respon perubahan struktural meliputi degenerasi, proliferasi, dan inflamasi. Wujud efek toksik zat beracun pada dasarnya merupakan perubahan biokimia, fungsional dan struktural, namun tidak berarti bahwa efek toksik zat beracun sepenuhnya dapat terpisah dengan tegas ke depan tiga jenis wujud dasar efek toksik itu, melainkan seringkali merupakan campuran karena ketiganya merupakan proses yang saling berkaitan. Perubahan struktural misalnya, kebanyakan merupakan wujud akhir dari perubahan fungsional dan biokimia. Sifat efek toksik dibagi menjadi dua, terbalikan dan tak terbalikan. Terbalikan meliputi 1. Bila kadar racun yang ada dalam tempat aksi atau reseptor tertentu telah habis, maka reseptor tersebut akan kembali ke semula. Kedua, efek toksik yang ditimbulkan akan cepat kembali normal. Ketiga, ketoksikan racun bergantung pada takaran serta kecepatan absorpsi, distribusi, dan eliminasi racun. Sifat efek toksik tak terbalikan meliputi 1. Kerusakan yang terjadi sifatnya menetap. 2. Pemejanan berikutnya dengan racun akan menimbulkan kerusakan yang sifatnya sama sehingga memungkinkan terjadi penumpukan efek toksik. 3. Pemejanan dengan takaran yang sangat kecil dalam jangka panjang akan menimbulkan efek toksik yang seefektif dengan yang ditimbulkan oleh pemejanan racun dengan toksikan besar dalam jangka panjang. Di sini saya akan mereview jurnal Ketoksikan akut dari ekstrak etanolik daun jarak pagar Jatropha curcas pada mencit jantan galur bab C dari Hanif Nasiatul Baroroh dan Eka Prasasti Nurrahmani, jurusan Farmasi Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan Universitas Jenderal Sudirman. Kondisi efek toksik pemejanan. Pada jurnal, pemejanan dilakukan dengan pemejanan akut. Pemberian sediaan uji dilakukan selama 24 jam. Yang kedua yaitu jalur pemejanan. Pada jurnal, jalur pemejanan digunakan melalui peroral atau pemberian ekstrak pada mencit melalui mulut dengan menggunakan spuit peroral. Yang ketiga yaitu takaran atau dosis pemejanan. Yang pertama, larutan CMC-NA 0,5% sebagai kontrol negatif. Yang kedua, sediaan uji dosis 1.400 mg per kilogram berat badan. Yang ketiga, sediaan uji dosis 2.240 mg per kilogram berat badan. Yang keempat, sediaan uji dosis 3.584 mg per kilogram berat badan. Yang kelima, sediaan uji dosis 5.734 mg per kilogram berat badan. Yang keempat yaitu kondisi makhluk hidup. Hewan yang digunakan yaitu mencit yang berumur sekitar 2-3 bulan dengan berat badan 20-30 gram dengan kondisi yang sehat.
Mekanisme efek toksik. Dari hasil pemeriksaan histopatologi organ pada hewan uji setelah pemberian per oral, ekstrak etanolik daun jarak pagar dosis tunggal menunjukkan adanya perubahan pada tingkat seluler. Pemberian secara oral, ekstrak etanolik daun jarak pagar pada mencit mempengaruhi organ hati yaitu peradangan, degenerasi, vakuoler, dan nekrosis. Pada ginjal menimbulkan peradangan, sedangkan pada paru-paru juga menimbulkan peradangan. Wujud efek toksik pada pemeriksaan organ hati terjadi peradangan pada semua kelompok perlakuan, ekstrak dosis terendah sampai tertinggi, dan pada perlakuan ekstrak dosis 2240 mg per kilogram berat badan terjadi degenerasi vakuoler. Pada ginjal terjadi peradangan pada perlakuan dosis 2240, 3584, dan 5734 mg per kilogram berat badan. Hal ini ditandai dengan adanya infiltrasi sel radang di sekitar pembuluh darah. Pada organ paru, terjadi peradangan pada bronkiolus setelah pemecahan ekstrak dosis 1400, 2240, 3584, dan 5734 mg per kilogram berat badan. Hal ini ditandai dengan adanya infiltrasi sel radang dan pneumonia infiltrasi.